Kota Ambon, kota dengan keindahan alam dan keragaman budaya, tak pernah sepi dari hiruk-pikuk kendaraan di jalan raya. Di tengah lalu lintasnya yang khas, angkutan kota atau yang sering disebut angkot masih menjadi andalan banyak warga. Angkutan kota kini menghadapi tantangan baru dengan munculnya layanan transportasi berbasis aplikasi seperti Maxim, Gokar, dan Grab. Dengan membawa perubahan besar dalam cara masyarakat berpergian, di satu sisi, transportasi online menawarkan kemudahan dan harga yang terjangkau. Tetapi di sisi lain, keberadaannya memunculkan gesekan di lapangan antara angkutan umum dan transportasi online. Namanya ada di provinsi. Kalau untuk angkutan umum, ketong atur terkait dengan dia punya izin maupun trayek dan dia punya tarif. Itu yang diatur di pemerintah Kota Ambon. Nah, sebelum dari awalnya itu kan sesuai pada saat izin trayek ini kan ada sekitar 40-an lebih. Kemudian ada direvisi menjadi sekitar 30-an kapan Peken? 30-an ya. Kota kecil ini kan, masa kota kecil ini angkut sampai 40 jalur. Ada beberapa penyesuaian terkait dengan jalur-jalur angkot sehingga ada efisiensi di situ. Kemudian sejak 2018 itu sudah tidak diterbitkan lagi izin angkutan trayek yang baru. Karena kalau melihat dari jumlah angkutan, jumlah trayek dengan luas wilayah Kota Ambon kan sebanding. Sehingga 2018 Kota tidak menerbitkan lagi izin trayek baru. Yang ada cuma peremajaan. Iya Pak, selain itu apa ada dinas perhubungan ada membatasi wilayah-wilayah angkutan umum untuk tarif gitu Pak? Kalau membatasi itu seng. Jadi pembatasan itu di jalur trayek itu. Misalnya kuda mati dia lewat mana, Paso lewat mana, biar tertib saja. Jadi kita saya membatasi sehingga Paso saya bisa masuk ke kuda mati saya bisa masuk ke Paso. Jadi biar diatur jalurnya. Kalau begitu Pak, terkait yang baru saja mungkin yang viral kemarin kan ada angkutan yang menurunkan penumpang di tengah jalan tidak sampai tujuan. Terkait itu mungkin dinas perhubungan ada. Jadi memang kalau yang sesuai yang viral itu bukan kemarin saja, ada beberapa kali itu kita sudah melakukan pembinaan kepada supir angkot. Kita panggil, kita kasih pembinaan dan teguran. Cuman pelakunya kan beda-beda. Tapi kalau berulang pasti kita tegur bahkan sampai dengan di stop apa cabut dia punya izin trayek. Karena siapa? Terkait itu lagi Pak, soal kenyamanan para penumpang selain dengan angkot, berarti kan situ kadang-kala penumpang juga tidak mau langsung naik karena kenyamanan yang diberikan angkot tidak sesuai dengan fasilitasnya. Ya, jadi secara berkala itu kan setiap 6 bulan setiap kendaraan harus uji kir. Tahu kantor yang di Paso? Dinas Perhubungan, ada balai, ada Dinas Perhubungan Kota. Apa itu fungsi kir? Itu kita mau memeriksa kondisi layaknya kendaraan. Nah, termasuk di dalamnya juga bukan cuma itu, tapi speaker-speaker yang mengganggu masyarakat. Nah, fungsi setiap 6 bulan dilakukan kir itu untuk memeriksa kelayakan kendaraan dan juga kelengkapan maupun kenyamanan bagi pengguna angkutan umum. Sebenarnya Dinas Perhubungan ini pelayanan fungsi utama ini kan penyelamatan. Sehingga keselamatan yang jadi tujuan utama dari pelayanan yang ada di Dinas Perhubungan. Tadi kan Pak bilang untuk periksa-periksa itu, tapi masih kebanyakan angkutan umum kan di Kota Ambon. Konflik ini tidak hanya soal persaingan, tetapi juga menyentuh isu regulasi, kesejahteraan pengemudi, dan keberlanjutan transportasi publik di Kota Ambon. Mungkin mengganggu yang sudah sobek, masih kerja itu Pak. Jadi memang selain kir selama 6 bulan, kemudian tiap bulan itu ada sweeping. Sampai kan beberapa kendaraan itu kita tahan. Jadi sweeping itu apa? Pertama kita minta kelengkapan surat. Kemudian kita lihat juga secara fisik angkutnya dia layak ke sini. Untuk sebenarnya itu kembali juga kepada pemilik atau supir angkot, kemudian masyarakat pengguna.
Kalau auto yang lain yang lain. Sebenarnya di zaman sekarang ini banyak alternatif. Iya. Benar. Contoh juga untuk online. Sebenarnya itu persaingan. Adanya angkutan konvensional atau media online angkutan online itu sebenarnya itu balance saja. Kalau dulu saya rasa nyaman yang angkut, ada pilihan lain, misalnya online. Berarti tergantung dari masyarakat. Masyarakat pemula kalau dia auto, kadang-kadang juga supir dia pintar. Kucing-kucing angkutan sweeping terus yang keluar, Iya. itu kenyataan toh. Iya. Atau terus yang lewat jalur sweeping. Fungsi sweeping itu untuk itu, betul lihat. Berarti kenapa dia bisa beroperasi? Sementara dari kondisi fisik dia sudah tidak layak. Kemungkinan dia tidak ada izin. Kemungkinan kedua dia yang parkir. Sehingga Masih gimana? Masih ada. yang disayangkan juga kalau kendaraan yang lain, kenapa masyarakat lain. Kenapa sampai di dinas perhubung saya tarik mobilnya saja supaya Kalau kedapatan ketemu tarik. Oh, kayak Pak. Kedapatan itu. Coba kan jaga perhatikan di halaman parkir itu. Contoh sekarang masih ada angkot satu. Itu ketemu tarik langsung bawa di kantor. Lengkapi persyaratan, lepas speaker koa, Enggak. sopir pintar. Contoh untuk tua, dong perhatikan saya waktu kecelakaan di depan Tantui di medsos ramai auto luar kota dan Tambalik. Iya. Dia pun dalam sekali itu ada tua. Terus selip sampai dia kalau ketemu dia sepintas, Saya dapat ini. kecuali masuk di bawah auto. Itu salah satu dong pun trik. Kalau ada auto yang sampai bagus kan. Itu kenapa dong bikin bagus supaya kan menarik. Kalau auto khusus ya mungkin dong mau naik auto. Itu saja. Yang lain itu berarti belum bisa pikir sendiri itu. Kalau kan biasanya kalau naik angkot ini sebagai mahasiswa akan pun tarifnya 5.000 nih Pak. Tapi biasanya kalau ketemu bayar dengan uang 10.000, kadang juga supir angkot ambil 7.000, 8.000. Itu bagaimana di dinas perhubungan? Jadi tetap ketemu tegur. Kalau kedapatan ataupun laporan. Bukan cuma itu, ketemu juga kerjasama dengan Organda. Organda ini organisasi angkutan umum yang punya organisasi resmi dari kementerian bahkan sampai di daerah. Nah itu pemilik kendaraan angkutan umum dia berkecimpung. Angkutan juga sampaikan terkait dengan hal itu. Cuma ini kadang-kadang pemilik auto yang tahu. Karena supir kadang-kadang dia pakai supir bantu lah. Iya. Toh? Terlihat. Ini ketemu si tadi pun surat-surat dengan Oh itu. sampai dia memperbaiki sesuai dengan ketentuan atau melengkapi kelengkapan baru ketemu kembalikan. Tapi kalau misalnya ada yang tiba-tiba dari angkotnya itu membawa mobil yang lain yang baru gitu Pak. Jadi izin terakhir itu berlaku satu kendaraan, satu izin. Jadi satu izin itu saya bisa pakai untuk dua kendaraan. Jadi kalau dia mau robah harus lapor ke sini. Biasanya pada saat dia kiri yang bisa sweeping ketemu temukan. Karena satu izin berlaku untuk satu kendaraan, satu jalur juga. Jadi misalnya ketemu kalau satu kendaraan di E1 untuk masuk, dia cuma bisa pakai untuk masuk. Satu kendaraan itu saja, jadi saya bisa pakai jalan di Bramanti dengan kendaraan yang lain saya bisa. Kalau tanya di luar konteks ya Bapak Kak? Siapa apa? Yang- Selama itu bisa jawab ya, kita jawab. Karena auto angkot Galung masih ada ya Pak. Ketua cuma bisa sebatas menegur, tarik dia pun izin. Tapi ketua saya bisa tilang. Toh, efek jalannya kan kadang ditilang. Nah, tilang itu kan kewenangan polisi lalu lintas. Nah, tapi untuk lo naik turun kendaraan di tempat, kalau selama ketua ada pasti ketua tegur. Lewat jalur salah juga ketua tegur. Kalau di undang-undang 22 kan, Siap. itu kan kewenangan dinas perhubungan kan. Pasal 260.
Kotong bukan jalan-jalan, itu cuma rekayasa lalu lintas. Pasal 262 PPNS, pasal 260 polisi lalu lintas. Ya rekayasanya itu polisi yang tugas di polisi. Nah, macam tertib parkir, itu kan cuma bisa kasih kempes gembok. Tapi tanpa kotong juga polisi lalu lintas bisa Bisa lakukan. tilang. Karena dia bisa yang parkir di sekarang kendaraan pribadi. Dia parkir bukan di tempat parkir. Kotong sih bisa tilang. Kotong cuma bisa tegur secara persuasif. Itu contoh. Kalau polisi tegas dong tilang, pasti perjalanannya ada. Untuk dalam kota kewenangan dinas perhubungan terkait dengan kendaraan itu cuma angkutan umum dan angkutan barang. Barang juga dia pakai level tuh, yang besar. Yang bisa banyak. Cuma karena kebetulan itu di ibu kota provinsi, ada kewenangan provinsi, ada kewenangan nasional lewat balai. Sehingga kita masih bisa atur semua, karena terbatas. Contoh jalan-jalan nasional, kita sih bisa dipasang lampu di situ di dalam parkir. Karena logikanya bukan kita penjalan, bukan pemerintah kota. Jadi ditarik banyak. Selain itu dinas perhubungan ada kerjasama dengan kepolisian ya, Mas, ya? Sehingga kayak contohnya angkutan umum sudah tidak melalui jalur tersebut, langsung polisi tangani untuk pergi ke jalur. Kita tetap bermitra tuh dengan polisi lalu lintas. Bahkan sampai dengan tilang. Pagi-pagi coba dia dulu lihat, perhatikan. Polisi lalu lintas tilang angkutan yang salah jalur. Iya. Karena setiap SK wali kota atau perda terkait lalu lintas kan kasih kita kirim tembusan satu atau sosialisasi sama-sama dengan polisi lalu lintas. Nah, kalau keton terbatas, tapi polisi kan kewenangannya luas. Selama dia melanggar, dong bisa langsung sikat. Tapi jangan lupa dong, di dalam kota ini bukan cuma angkutan kota saja, tapi ada AKDP, angkutan kota dalam provinsi. Oto Hatu, Alang, Liriboi, Oto Suli. Oh iya, di luar kabupaten kota. Iya, itu masuk. Itu masuk, itu keton sih bisa Ya. aturkan, karena kan leluasa Masuk di situ. masuk dalam. Iya. Tadi kita sudah mendapatkan informasi. Contoh yang kemarin demo kan terkait itu, yang beberapa kali sini. Karena kenapa Hatu masuk putar sampai Paso, putar sampai misalnya Oto Suli masuk ambil penumpang di Paso. Itu sih bisa, karena itu masuk mau ke tengah. Karena kita sih bisa coba mesti dinas perhubungan. Nah, sama aja juga yang ada dalam penjudul Maxim SKJ sekali gubernur terkait dengan perizinan itu dinas perhubungan provinsi. Kita sudah ke sana juga, makanya dari dinas provinsi katakan bilang bahwa kalau angkutan umum dong sih bisa bicara dong, Betul. dong kasih buat dinas perhubungan kota Ambon. Jadi kita bawa surat ini sudah dari hari Rabu, tapi Ini tadi dong dari Kominfo bawa. Ada lagi? Tahu kebanyakan jumlah angkot yang ada di kota Ambon sekarang kira-kira berapa banyak? 2.000 berapa itu baru tulis tadi? $2.164 kah? Ada dia pun data. tapi semua ini peraturannya itu dong Iya, daftar. harus ada izin tuh. Iya, sama kayak di Tapi tetap dia tiba-tiba hanya bisa ketemu pungkiri. Bisa saja ada yang nakal-nakal. Kayak informasi berkembang, Pak ini yang beredar tuh ada 2-3 izin trayek angkot. Tapi selama ketemu sweeping dan pembuktian fisik sampai sekarang, itu saya temukan. Itu juga kalau ada ya pasti ketemu tahan. Itu saja. Mungkin itu saya yang bisa
Nanti kalau dia pengaturan itu dia bisa googling di itu Pemkot. Keduanya saling Apa melengkapi websitenya dalam Pemkot? memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat. Angkutan umum seperti angkot yang menawarkan solusi yang terjangkau dan dapat diakses oleh berbagai masyarakat, terutama di wilayah yang sudah memiliki rute tetap. Sementara itu, transportasi online memberikan fleksibilitas, kenyamanan, dan kemudahan pemesanan melalui teknologi, yang menjadikannya pilihan ideal untuk perjalanan yang lebih cepat dan personal. Dengan mengoptimalkan kelebihan masing-masing, keduanya dapat berkontribusi pada sistem transportasi yang lebih efisien dan beragam. Ya, menurut saya sebagai seorang mahasiswa maupun sebagai pengguna angkutan umum, konflik yang terjadi antara angkutan umum maupun angkutan online atau transportasi online ini menjadi satu hal yang menjadi perhatian bersama, karena ini menurut saya pribadi ini satu permasalahan yang agak rumit dan juga satu hal yang kalau menurut pandang saya brutal. Kenapa brutal? Karena ini persoalannya hanya sebatas tidak mendapatkan penumpang, dan sebenarnya hal ini bisa diselesaikan dengan kebijakan atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah atau orang yang menangani persoalan ini. Nah, kan untuk persoalan ini dipermasalahkannya adalah karena transportasi umum kurang adanya penumpang. Dan hal ini sebenarnya menurut saya yang dilakukan oleh para pengemudi transportasi online, transportasi umum ini sudah melakukan tindakan yaitu demonstrasi tanpa mereka sadari bahwa transportasi online atau Maxim ini sudah mendapatkan izin untuk melakukan aktivitas atau operasional, dan sebenarnya ini tidak harus dilakukan ya. Ini sebenarnya kembali lagi ke kebijakan baru ataupun peraturan baru. Misalnya nih, bisa saja untuk regulasi atau kebijakan baru yang dibuat untuk transportasi online itu bisa saja untuk operasionalnya bisa dilakukan di sore sampai malam hari, dari jam berapa sampai jam berapa. Untuk transportasi umum bisa dilakukan pada siang sampai sore jam berapa gitu, supaya ada penanganan atau ada jalan keluar atau solusi untuk persoalan seperti ini gitu. Untuk keberadaan angkutan online yang saya lihat di Kota Ambon tetap ada ya untuk melakukan tarif atau operasional tiap hari ada, dan keberadaannya sangat bermanfaat bagi kita sebagai manusia, orang yang melakukan aktivitas di mana saja, karena dengan adanya Maxim atau transportasi online ini bisa membantu kita dalam melakukan aktivitas yang jauh dan membantu kita lebih simpel untuk sampai ke tujuan yang ingin kita capai gitu. Jadi intinya keberadaan transportasi online ini sangat menguntungkan ya secara pribadi bagi saya gitu. Iya, kalau untuk perbedaan antara angkutan umum dan angkutan online atau transportasi online ini, untuk perbedaan pelayanan tentunya ada ya. Ini hal yang juga menjadi pengalaman bagi saya yang sudah saya dapat beberapa kali untuk soal pelayanan di angkutan umum itu kadangkala membuat kita jengkel. Karena pelayanannya begitu, kalau saya katakan secara langsung pelayanannya itu kurang memadai atau kurang sesuai dengan sebenarnya bagaimana seorang supir itu dia harus memberikan pelayanan yang baik kepada penumpang. Kalau dibandingkan dengan Maxim, itu pelayanannya kalau 1 sampai 100 90%. Kenapa? Karena dengan mudahnya kita melakukan komunikasi lewat online, dengan cepatnya didatang sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan gitu. Karena kalau dilihat secara langsung untuk penumpang ataupun kita sebagai orang yang biasa naik angkutan umum, pelayanannya itu yang pernah saya dapat ya, ketika tujuan saya ke Tawiri, ditanya Tawiri, dijawab iya, padahal kita disinggahi di tengah-tengah perjalanan, dan ini mencerminkan satu pelayanan yang tidak sesuai dan saya tidak suka dengan hal seperti ini. Tapi kalau di Maxim itu pelayanannya mantap, kita taruh tujuannya kemana, diantar sampai di tujuan gitu. Jadi itulah untuk perbedaan pelayanannya. Ya, untuk saran saya sebagai seorang mahasiswa ya yang biasa juga memakai angkutan umum maupun angkutan online, yang pertama untuk angkutan umum dulu nih. Nah, untuk angkutan umum, saran saya soal pelayanannya lebih baik kalian harus ada peningkatan pelayanan kepada penumpang, karena yang menjadi permasalahannya itu adalah pelayanan.
ketika kita naik di angkutan pelayanan kurang mantap itu akan berpengaruh kepada tindakan kita, apakah kita mau naik angkutannya lagi atau kita lebih memilih Maxim. Nah, jadi saran saya untuk pelayanannya lebih baik lagi gitu. Dan untuk saran saya kepada angkutan online sudah bagus, sebenarnya sudah bagus, tapi untuk sarannya tidak ada sih. Dan untuk angkutan online atau transportasi online, saran saya satu, yang pertama kalau sudah ditentukan berapa menit tiba, ya tiba sesuai menit yang sudah ditentukan ya. Jangan kayak biasa dapat chat, bentar ya kakak, kita agak lama soalnya lagi ini nih. Sebenarnya kita tunggu tuh datang cepat, apalagi kan untuk kita yang sudah pesan Maxim, tujuan kita adalah ke tempat ini dalam bentuk ini buru-buru nih, pengennya cepat-cepat. Jadi kita butuhnya sesuai dengan apa yang sudah waktunya yang sudah ditentukan atau sudah ditetapkan dalam aplikasi. Dan yang kedua adalah, ini saran agak sedikit rumit sih, yaitu kalau bisa untuk ke transportasi online kalian menyediakan satu mantel, karena pengalaman setiap transportasi untuk transportasi online khususnya untuk Maxim motor harus ada mantel, karena ketika melakukan perjalanan jauh kita tidak tahu juga prediksi hujan kapan turun. Nah, penumpang kadangkala basah gitu kan. Nah, kalian bisa untuk menyediakan mantel agar pelayanannya lebih mantap lagi, supaya semua orang tuh lebih kayak di mana-mana tuh Maxim, karena sudah ada mantel juga walaupun hujan, tapi ada mantel yang disediakan oleh Maxim kayak gitu. Itu sarannya ya untuk transportasi online dan juga transportasi.